Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pasti sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Silakan kalian buka buku paket kalian di halaman 12. Nah anak-anak, sudah dibuka buku paketnya halaman 12? Sudah belum? Ya, bagus. Sebelum ibu menjelaskan materi hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi. Ayo kita dengarkan nyanyian berikut. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu tentang rukun iman. Kita ulang lagi ya sambil diingat-ingat. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Serta yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Penjelasan hari ini ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan baik-baik ya anak-anak, disimak yang baik. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang ke-1. Iman artinya percaya. Beriman kepada Allah artinya percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa percaya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan cara 1. Mengenal melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah.
Sekarang ibu akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu caranya. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Bukti adanya Allah dengan adanya alam semesta dan isinya. Contohnya adalah tata surya, matahari, bintang, bulan, bumi, gunung, lautan, hewan, tumbuhan, manusia, dan banyak lagi ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini serta di alam semesta. Yang kedua, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Perhatikan arti dari surah Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, arti surah Al-An'am ayat 102 tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, cara kita mengenal Allah melalui Al-Asma'u Al-Husna. Allah memiliki nama-nama baik atau dikenal dengan Asma'ul Husna. Allah memiliki banyak nama, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Ibu akan menjelaskan satu persatu Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Dimulai dengan Al-Basir ya. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai sekecil-kecilnya, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Tidak ada sesuatu di alam yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, 1. Walau berbisik atau berbicara di dalam hati, Allah pasti tahu dan melihat. 2. Ketika kita menyontek saat ulangan, Allah melihat dan mengetahuinya. Dan yang ketiga, Allah mengetahui dan melihat pembicaraan hewan seperti semut dan hewan kecil lainnya. Jadi, berhati-hatilah ketika kita berbuat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita lakukan secara terlihat. Berikutnya adalah Al-Adl, yang artinya Allah Maha Adil. Allah menempatkan manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, ataupun jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Salah satu contoh Allah Maha Adil adalah Allah menempatkan ikan di air, baik itu di laut, sungai, ataupun kolam. Jika ikan berada di darat, maka ikan tersebut akan mati. Terakhir adalah Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak besar, tak terbatas, paling sempurna, dan kekal. Sementara sifat keagungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat sementara. Bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah luasnya lautan,
langit, deburan ombak, dan lainnya. Allah yang Maha Agung tidak membutuhkan pertolongan. Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Cara mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah anak-anak, materi iman kepada Allah sudah selesai ya. Kalian sudah pada paham belum? Jika belum paham, silakan disimak ulang ya. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan soal latihan 1-10 dan dilanjutkan menggambar ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Dan jangan lupa diwarnai ya. Jika sudah selesai, silakan kalian foto dan kalian kirimkan ke guru agama kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari kami hari ini. Semangat terus dalam belajar, serta jaga terus kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian agar bisa mengetahui video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.